Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita kembali dalam ibadah doa pujian penyembahan. Malam hari ini saya percaya saat yang kita tunggu-tunggu ya untuk ibadah doa pujian penyembahan malam hari ini. Berapa banyak kita rindu menikmati kasih dan kuasa Tuhan malam hari ini. Dimanapun kita berada, mungkin ada yang di rumah saat ini atau mungkin di tempat kerja yang mengharuskan engkau harus kerja di luar karena memang tugas, atau mungkin engkau ada di satu tempat yang sedang diisolasi dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini dimanapun kita berada, hari ini mungkin kita dipisahkan oleh jarak, tetapi percayalah kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Itu sebabnya kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini, dan saya rindu kita semua menikmati kasih kuasa ibadah. Dan sama-sama kita buka dalam doa, kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur kepada malam hari ini ya Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk ada di hadirat-Mu. Kami sangat rindu menikmati kasih dan kuasa-Mu. Itu sebabnya berkatilah ibadah malam hari ini dalam ibadah doa pujian penyembahan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Biar setiap kami ya Tuhan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik kami pelayan-Mu yang ada di gereja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin ada yang di tempat kerja, atau mungkin yang sedang diisolasi hari-hari ini. Tetapi kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, mungkin ruang memisahkan kami ya Tuhan, jarak memisahkan kami, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak memisahkan kami, kuasa-Mu mempersatukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Tuhan malam hari ini, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami para pelayan-Mu, bahkan setiap peralatan yang dipakai ya Tuhan, biar semua boleh bekerja bersama-sama menangkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian menunjukkan betapa kita merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Pemazmur pernah katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-42, seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Malam hari ini saya percaya setiap kita merindukan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, dan bukan karena kita hafal menyanyikannya, tetapi memang kita merasakan menikmati kasih kuasa Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
di tempat ini, bahkan yang di rumah. Haleluya. Katakan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Katakan Tuhan, Kau segalanya. Mari sekali lagi serukan nama Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku, bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur. Kami mau datang ke bait-Mu dengan segenap hidup kami. Haleluya. Mari bersama dengan musik. Bertepuk tangan kita bersama-sama. Memuliakan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihat
Kuasanya tidak pernah berubah. Amin, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi, Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak pernah berubah. Katakan Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, mari haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam, semua disediakannya. Amin. Bagi yang mengas, sekali lagi ya. Apa yang tidak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga. Yes, haleluya. Yang tidak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam, semua Tuhan sediakan. Bagi yang mengasihi, siap yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan katakan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Yes, haleluya. Segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, katakan dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dengan iman kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita bangga kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Siapapun kita yang terhubung dalam ibadah malam hari ini, baik jemaat yang ada, bahkan siapapun yang bersama-sama dengan kami beribadah. Satu hal saya mau sampaikan, kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Mungkin hari-hari engkau tidak mengerti apa yang sedang engkau hadapi. Engkau rasanya tidak sanggup lagi. Tapi hari ini bagian kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangkitkan imanmu bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita semua. Mari, sementara kita membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian ini, haleluya, dengan iman kita. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, jangan berhenti hadap padanya. Kuatkanlah hatimu, haleluya, lewati setiap
kuasamu dengan iman. Nyanyikan pujian ini. Apapun kesulitan, apapun masalahmu, haleluya, dengan iman Tuhan pasti sanggup. Haleluya, amin, haleluya. Percaya saja, haleluya. Dia tak tinggal, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya, kami memuji-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau sanggup, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan iman keyakinan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan, ibadah doa pujian penyembahan, kami bawa pujian kami ke hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Pujian bagi-Mu Tuhan. Allah yang besar, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup menolong kami. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Kalau dulu Engkau sanggup menolong kami, saat ini pun Engkau sanggup menolong kami kembali ya Tuhan. Siapapun yang hadir saat ini, baik di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, di tempat mereka masing-masing. Mungkin saat ini mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak sanggup lagi, mereka tidak kuat lagi. Tapi malam hari ini kiranya kuasa Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesanggupan bagi mereka untuk menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Terima kasih ya Tuhan, berikan iman keyakinan bagi kami semua untuk kami dapat melihat kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kami ingin melihat kembali Tuhan. Bagaimana kuasa kasih-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami tidak dengar kata orang, tapi kami sendiri mengalaminya. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan kami menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian ya Tuhan, yang bermain musik, yang pimpin pujian, para singers ya Tuhan. Siapapun
Walaupun kami mungkin ada tim multimedia ya Tuhan, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan berkati. Terpujilah namamu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Perdengarkanlah suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Firman Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah doa pujian penyembahan malam hari ini. Baik, kita membuka Alkitab kita dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-12. Ibrani 2 ayat 12, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Katanya, nyanyi huruf besar, berarti ini saudara kata Yesus kepada Allah Bapanya, bahwa dia akan memuji-muji engkau, memuji Allah Bapanya di tengah-tengah jemaat. Terjemahan lama dikatakan, di antara sidang jemaat, aku huruf besar berarti Yesus, aku akan memuji engkau huruf besar, berarti itu adalah Allah Bapanya, dengan nyanyian. Jadi di antara sidang jemaat, aku akan memuji engkau dengan nyanyian, kata Yesus. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku akan memuji engkau, memuji Allah Bapanya di dalam pertemuan mereka. Terjemahan FAYH dikatakan, bersama-sama kami akan menyanyikan puji-pujian baginya. Jadi saudara, dalam ayat ini Tuhan Yesus ikut bergabung dengan jemaat dalam nyanyian pujian bagi Allah Bapanya. Jadi Tuhan, saudara, ketika sidang jemaat berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, Tuhan memiliki sebuah respon di sini. Apa responnya? Dia ikut bergabung dengan kita dalam nyanyian pujian kita. Dia tidak hanya jadi penonton, tetapi ikut bersama-sama dengan jemaat, dengan saudara dan saya dalam satu tim untuk memuji Allah Bapanya. Contoh lagi dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 30. Matius 26 ayat 30 dikatakan demikian, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Yesus bergabung bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Nah, bukan murid-murid saja yang menyanyi, tapi Yesus pun ikut bersama-sama memuji-muji Bapanya. Maka itu nyanyian orang Kristen itu berbeda dengan nyanyian dunia ini, Bapak Ibu. Nyanyian orang Kristen, nyanyian pujian kepada Allah itu memiliki kekuatan, memiliki kuasa, karena Tuhan mau hadir dan bergabung dalam nyanyian pujian itu. Maka ada banyak kesaksian Bapak Ibu, ketika umat-umat Tuhan menyanyikan pujian, maka ada kuasa Allah yang bekerja. Ada yang lemah dikuatkan, ada yang sakit disembuhkan, bahkan ada yang kerasukan setan disembuhkan oleh pujian. Kenapa? Karena Yesus hadir dalam pujian itu. Lagu dunia, saudara, hanya sekedar menghibur. Setelah itu orang tetap susah. Apalagi kalau orang susah menyanyikan laguan yang cengeng, tambah susah dia, saudara. Lagu dunia orang menyanyi ketika dia ada masalah, masalahnya tetap masalah, tetap ada. Tidak ada kuasa dalam nyanyian dunia ini. Orang yang sakit tetap sakit, saudara. Orang yang susah tetap susah. Tapi beda dengan nyanyian pujian kepada Allah. Dikatakan Yesus mau hadir, Yesus mau bergabung bersama dengan umat-umatnya untuk menyanyikan pujian. Di mana Yesus hadir, di situ ada kemerdekaan. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat Tuhan. Amin.
Mazmur 22 ayat keempat, satu ayat yang terkenal sekali saudara. Mazmur 22 ayat yang keempat, dikatakan demikian, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Dalam ibadah kita tidak boleh menganggap remeh untuk memuji Tuhan, karena Tuhan bersemayam di atas sebuah puji-pujian. Tuhan hadir. Artinya saudara, Allah menghargai puji-pujian umat-umatnya kepada Tuhan. Maka itu dia mau hadir dalam sebuah puji-pujian saudara. Kalau mungkin ada yang menganggap pujian itu kurang penting, yang penting firman Tuhan saja, sehingga saudara tidak mau ikut dalam waktu pujian, ya, saudara hanya mau hadir, atau saudara dalam ibadah online saudara hanya bisa membuka ibadah online itu hanya waktu pas firman Tuhan saja. Kalau sudah beranggap puji-pujian kurang penting, maka lewat firman Tuhan hari ini saudara, mari kita merubah pandangan kita yang keliru. Ketika umat-umat Tuhan memuji-muji, dikatakan Tuhan mau hadir, Tuhan bergabung, karena pujian sesuatu yang sangat penting. Tuhan ikut terlibat juga memuji Bapaknya. Maka saudara, waktu puji-pujian, mari saudara kita tetap ya on time, tetap kita ikut dalam pujian penyembahan, bahkan kita ikut serius sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, beribadahlah dengan hormat dan sungguh-sungguh, pujilah Dia dengan segenap hati, karena Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian, dan Dia ikut bersama-sama dengan umat-umat memuji membesarkan Allah Bapaknya. Saudara, ada 3 harga pujian. Harga pujian bukan berarti saudara harga kaset, ya, harga CD, MP3, DVD dan sebagainya, bukan. Tapi ini maksud dengan harga pujian adalah harga yang harus kita bayarkan untuk kita dapat memuji Tuhan dengan berkenan. Ya, untuk memuji Tuhan dengan berkenan, dengan cara berkenan itu ada harga yang harus kita bayar. Ada 3 harga pujian yang kita harus bayar, saudara. Yang pertama adalah harga energi yang harus kita bayar. Ya, coba kita melihat Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan saudara, Paulus katakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Arti dengan segenap kekuatan, energi. Ini bukan cara memuji Tuhan yang berkenan. Dengan segenap kekuatan, dengan segenap energi untuk diberikan kepada Tuhan. Ini harga yang harus kita bayar dalam memuji Tuhan. Memang kesibukan dalam pekerjaan membuat kita capek, saudara. Maunya habis kerja kita mau rileks, mau istirahat, ya, di rumah saja. Tapi karena ada ibadah, kita mau setia datang, walaupun rasanya capek sekali. Dalam puji-pujian rasanya berat sekali untuk mengangkat tangan, tapi kita meresponi, kita mau angkat tangan. Kadang rasanya berat sekali untuk berdiri terlalu lama, tapi kita masih mau melakukannya untuk memuji Tuhan, meresponi, disuruh berdiri kita berdiri. Rasanya capek sekali mulut ini untuk memuji Tuhan, karena sepanjang hari kita banyak ngomong, karena kerjanya banyak ngomong, saudara, capek rasanya. Tapi kita meresponi firman Tuhan, meresponi dalam pujian penyembahan, kita mau mengeluarkan suara kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Capek tangani, tapi kita masih mau angkat tangan.
Capek untuk berdiri tapi kita masih mau berdiri. Capek kita untuk ngomong, untuk memuji, kan terlalu capek. Karena sehari ini kita banyak ngomongnya saudara. Tetapi kita mau melakukannya, itu namanya kita bayar harga energi untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memuji Tuhan dengan cara sedemikian, walaupun kita capek tapi kita memberikan yang terbaik, tangan kita angkat yang terbaik, kita berdiri dengan terbaik, suara yang terbaik, hati yang terbaik buat Tuhan. Tuhan perhitungkan itu. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, harga kekudusan yang harus kita bayar. Harga kekudusan yang harus kita bayar. Allah menuntut kemurnian hati kita atau kekudusan kita waktu kita masuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29. 1 Tawari 16 ayat 29 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Perhatikan saudara, masuklah menghadap Dia. Jadi ayat ini berbicara saudara tentang syarat-syarat umat Tuhan yang mau masuk menghadap Dia. Artinya mau beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita mau beribadah untuk memuji Tuhan, saudara. Yang pertama dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Ketika kita datang beribadah saudara, kita harus memberikan kemuliaan bagi namanya. Bukan kita diam, tapi kita mau lewat kata-kata kita, ya kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Tidak boleh diam, berikan kemuliaan lewat pujian kita, saudara. Yang kedua saudara, dikatakan bawalah persembahan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, bawalah persembahan. Yang ketiga saudara, berhiaskan kekudusan di situ. Hidup harus kudus waktu kita saudara menghadap Tuhan. Untuk apa? Supaya kita bisa intim dengan Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu kudus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa kita harus dan membayar harga kekudusan? Karena kita bisa intim dengan Tuhan. Kita dapat merasakan kehadiran Dia dalam pujian penyembahan itu, saudara. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan itu kudus, hendaklah kamu kudus juga. Sama. Jadi kekudusan membuat kita bisa intim dengan Tuhan. Kita bisa merasakan kehadirannya. Maka itu kita perlu sudah pemberesan pada waktu kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita perlu pertobatan. Kita perlu meminta ampun kepada Tuhan supaya kita berkenan menghadap hadirat-Nya. Dan saya percaya sudah ketika kita membereskan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengampuni kita. Dengan cara hidup yang kudus, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan, menikmati kehadiran suasana sorga kita dapat rasakan, Bapak Ibu. Maka itu saudara, ada harga yang harus kita bayar, yaitu harga kekudusan. Ketika kita mau memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga saudara, harga waktu. Harga waktu yang harus kita bayar. Harus ada korban waktu untuk kita beribadah memuji Tuhan. Bukan memberikan waktu yang luang, waktu yang masih sisa, waktu yang masih kosong kita beri buat Tuhan. Itu bukan korban saudara. Tapi korban waktu itu saudara, korban waktu itu begini saudara, waktu yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kita, kita berikan untuk datang memuji Tuhan. Itu namanya korban waktu atau harga waktu yang harus kita bayar untuk memuji Tuhan. Kalau kita menunggu ada waktu yang sisa,
atau waktu yang kosong baru kita mau berikan untuk datang beribadah memuji Tuhan, maka saya percaya kita sulit untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena kecenderungan manusia selalu kekurangan waktu. Ya, manusia selalu kecenderungan kekurangan waktu. Mereka sering kali ngomong, aduh sayang waktunya pendek, seandainya bisa ditambah waktu lagi, dan begini dan sebagainya. Manusia seringkali kekurangan waktu. Maka sudah dalam keadaan waktu yang sangat terbatas ini, saudara, Tuhan mau kita harus bayar harga dengan mengorbankan waktu. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita bisa memuji menyembah Tuhan. Efesus 5:15-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yesaya 25:7. Yesaya 25:7 dikatakan, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Di atas gunung ini, gunung apa? Gunung ini adalah Gunung Sion, saudara. Gunung yang terkenal sebagai tempat pujian pengagungan kepada Tuhan. Di atas Gunung Sion ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Artinya Tuhan akan melepaskan duka cita, akan melepaskan ketakutan, akan melepaskan masalah yang menyelubungi umat Tuhan selama ini. Ketika umat Tuhan mengangkat hati mereka untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan pujian penyembahan yang sesungguhnya, maka kuasa Allah dinyatakan. Kain perkabungan itu, saudara, akan diganti dengan sukacita karena ada lawatan Tuhan. Paulus dan Silas yang ada dalam penjara ada sebuah contoh, saudara. Ketika mereka dibelenggu dalam penjara, mereka memuji menyembah Tuhan. Terjadilah kuasa Allah di sini, saudara, sehingga Allah melepaskan mereka dalam penjara itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan menekankan pentingnya pujian penyembahan kepada Dia, sehingga setiap orang percaya diperintahkan untuk memuji dan menyembah Dia. Bukan berarti Tuhan itu egois hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak, saudara. Ingat, Tuhan itu dipuji atau tidak dipuji, disembah atau tidak disembah oleh manusia, tidak akan mengurangi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dia tetap adalah Allah yang maha besar dan tidak tertandingi oleh siapapun, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama dalam kebesaran dan kemuliaannya, tidak berubah oleh apapun, saudara. Tetapi mengapa Allah memerintahkan manusia untuk memuji menyembahnya? Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan umat-umatnya sendiri, untuk manfaat umat-umatnya sendiri. Salah satu manfaat pujian penyembahan kita kepada Tuhan dapat mengatasi pandangan hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi pandangan hidup berpusat kepada Yesus. Sehingga keadaan yang menakutkan dapat ditanggapi dengan tenang. Sebab puji-pujian itu membawa hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Hari-hari ini pikiran kita banyak tertuju kepada wabah virus corona. Di mana-mana berita, baik TV manapun yang memberitakan virus corona, surat kabar manapun virus corona, berita-berita online di HP kita juga sama. Di grup-grup WA manapun, di FB pun hampir semua berbicara tentang virus corona. Dampak-dampaknya juga terhadap ekonomi, penurunan penghasilan, dirumahkan usaha yang bangkrut, kejahatan bertambah-tambah, menimbulkan ketakutan, tawar hati, pesimis hidup dengan berita-berita ini, saudara. Ini seperti kain kabung yang menyelubungi hidup manusia. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan,
hati kita terangkat masuk dalam hadirat-Nya, maka yang kita lihat bukanlah masalah corona, bukanlah dampak-dampaknya, tapi yang kita lihat adalah Yesus Allah yang besar. Melihat Allah yang dengan kuasanya, kita melihat Allah yang mengasihi kita, sehingga kita tidak takut, tapi tetap tenang dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, diperintahkan Tuhan, itu merubah cara pandang kita. Yang tadi kita memandang diri sendiri, memandang dengan lingkungan, dengan segala macam yang menakutkan. Tapi ketika hati kita terangkat memuji menyembah Tuhan, yang kita pandang itu adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kita. Mazmur 138 ayat kedua. Mazmur 138 ayat kedua dikatakan demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dalam ayat ini saudara, ada dua alasan kuat. Alasan kuat mengapa Daud sujud kepada Tuhan dan memuji namanya. Yang pertama, oleh karena kasih-Nya dikatakan. Yang kedua, oleh karena kesetiaan Tuhan. Kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan, itu yang membuat alasan kuat buat Daud saudara untuk sujud di rumah Tuhan dan memuji namanya. Kasih Tuhan yang terbesar yang sudah kita terima lewat kematiannya di atas kayu salib, di mana Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita, yang seharusnya kita dihukum, tapi Tuhan menggantikan kita untuk dihukum, supaya kita diselamatkan oleh kematiannya. Kasih Allah yang begitu besar seperti inilah yang menjadi motivasi kita untuk selalu bersyukur, memuji-muji Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, masih cukup makan dan minum, masih sehat dan kuat, kalau kita masih tenang menjalani hari-hari yang sulit ini, semua karena kasih Tuhan dan karena kesetiaannya atas kita, di mana Dia tidak tinggalkan kita, di mana Dia selalu setia menjaga kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, masih tetap bisa bertahan saudara. Itu karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Maka itu kita patut bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Malam hari ini saudara, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Angkat hati kita saudara. Tuhan berkata, di atas gunung Sion ini, di tempat ketika umat-umat memuji menyembah Tuhan, Tuhan mengoyakkan kain perkabungan yang menudungi. Apa kain kabung yang menudungi saudara hari-hari ini? Masalah apa? Ketakutan seperti apa? Kesulitan seperti apa? Ketika kita mengangkat hati kita memuji menyembah Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan akan melepaskan kain kabung itu. Tuhan akan ganti dengan sukacita. Hal yang bisa menakutkan kita, ketika kita mengangkat memuji Tuhan, pandangan kita hanya terfokus kepada Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu, sehingga kita tenang dalam menjalani hari-hari ini, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Dan kita bersyukur kenapa kita harus memuji menyembah Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita dan adalah Allah yang tetap setia sampai hari ini. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita berikan pujian yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersama-sama dengan Engkau Yesus memuji Engkau Bapa. Kami naikkan pujian yang terbaik buat Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya, haleluya Tuhan. Manakala kami mengangkat hati kami, haleluya, manakala kami menyembah Engkau Tuhan, kain perkampungan yang menundungi kami itu akan terlepas karena Engkau hadir dalam pujian penyembahan. Yang lemah dikuatkan, haleluya, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan berperang lebihkan kemenangan lewat pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Ada pertolongan Tuhan dan pujian penyembahan karena Engkau hadir dalam pujian penyembahan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tuhan, biarlah kami selalu hidup dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Hati kami penuh dengan semangat memuji menyembah Tuhan. Karena pun Engkau mau bergabung dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Bapa di sorga. Maka itu pujian penyembahan, di dalamnya ada kuasa Tuhan. Di mana Engkau bekerja Tuhan, Engkau hadir. Dalam pujian penyembahan kami akan menikmati pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dalam pujian penyembahan kami boleh menikmati kasih-Mu. Dalam kehadiran-Mu Tuhan, kain kabung yang menudungi kami akan Engkau lepaskan Tuhan. Kalau mungkin ada duka cita, Engkau akan ganti dengan sukacita ketika memuji menyembah Tuhan.
Kalau mungkin ada ketakutan-ketakutan ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan berikan ketenangan dalam hidup kami. Ketika kami lemah dalam pujian penyembahan kami, Tuhan akan berikan kami kekuatan. Bahkan sakit penyakit yang mungkin menaungi umat-umat Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau hidup terus dalam memuji menyembah Tuhan apapun keadaan kami. Kami mau bayar harga energi, kami mau bayar harga kami Tuhan, waktu kami. Bila kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan, supaya kami terus boleh intim dengan Engkau. Bapa di sorga, bila kami Tuhan dengan situasi keadaan hari-hari ini tidak membuat kami jauh, tidak membuat kami mundur untuk terus memuji menyembah Tuhan, tapi kami terus berkobar-kobar untuk memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan mau hadir dalam pujian penyembahan kami. Bahkan kami boleh ingat akan kasih-Mu dan kesetiaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami, yang memungkinkan kami boleh ada hari-hari ini, membuat kami terus untuk bersyukur, untuk terus memuji menyembah Tuhan. Berikan kami ketetapan Tuhan untuk terus semangat boleh menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Tuhan akan mengangkat setiap kain-kain perkabungan yang menutupi setiap umat-umat-Mu, diganti dengan sukacita, diganti dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini hamba terus berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Malam hari ini ketika mereka beribadah memuji menyembah Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, Tuhan akan nyatakan ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, malam hari ini Tuhan, bila umat-umat Tuhan terus bertumbuh dalam hidup, dalam pujian penyembahan, mereka terus bertumbuh dalam kerohanian mereka, bila mereka terus semakin setia mengasihi menopang pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini apapun yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang baik, maka itu kabulkan seturut dengan rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan umat-umat-Mu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang mengalami penurunan, hari yang mengalami banyak goncangan-goncangan kepada orang-orang, bahkan kepada umat-umat Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umat-Mu, sehingga mereka tetap kuat, tetap ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, bahkan dicukupkan apa ini kebutuhan keperluan mereka. Tuhan terus tidak pernah biarkan tinggalkan umat-umat-Mu, karena mereka adalah milik-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam situasi keadaan wabah virus corona ini, Tuhan tetap melindungi, menjagai umat-umat-Mu Tuhan. Bila benteng perlindungan-Mu menaungi setiap pribadi lepas pribadi, sehingga mereka tetap dalam keadaan aman, sehat Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan yang ada, berikan mereka kemampuan, kesanggupan Tuhan, untuk dapat mengatur dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota dan seterusnya. Tuhan akan pakai mereka semua Tuhan. Tuhan, sehingga Indonesia ini boleh keluar dari wabah ini, dari masalah ini Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan, boleh disehatkan kembali. Tuhan tolong juga para TNI, Polri, para medis, para kesehatan yang bekerja, yang ada di depan. Tuhan pakai mereka juga Tuhan, berikan mereka perlindungan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Bila mereka tidak terpapar kena virus corona, tetap mereka dalam keadaan baik, sehat, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Tuhan berkati pengorbanan mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk dapat mengobat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan tolong Indonesia, sekali lagi lawan Indonesia Tuhan. Kami rindu Indonesia tetap diberkati. Kemurahan dan kebaikan Tuhan ada di atas Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah Indonesia ini ya Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi Indonesia, bagaimana kami mengasihi Indonesia Tuhan. Berkatilah Indonesia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati mereka, rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kerohanian mereka Tuhan, berkati. Engkau terus menyertai mereka Tuhan, tidak pernah tinggalkan
Engkau selalu bekerja bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan apa yang sudah dibuat oleh umat-umat-Mu sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan apapun yang sudah dibuat oleh umat-umat Tuhan yang di rumah, Tuhan balas, Tuhan berkati Tuhan. Kami akhiri ibadah malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa serta cinta kasih dari putranya yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai saat malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan ini. Yang percaya katakan amin.